Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini kita ada dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab. Nah, di dalam rubrik ini adalah pembahasan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang yang bukan Kristen tetapi berusaha untuk menggoncangkan iman Kristen gitu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Atau mungkin juga ada logika-logika atau argumen-argumen yang berusaha untuk merontokkan iman Kristen ya. Dan kita akan bahas di sini. Ya, kadang-kadang kalau pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan keraguan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai iman Kristen atau Alkitab, kalau tidak dijawab, ini bahaya bagi iman Kristen seseorang ya. Karena bisa saja dia meragukan imannya, meragukan Alkitab yang dia percayai, dan ini bahaya. Oleh karena itu saya tergerak untuk membahasnya di rubrik Yuk Tanya Alkitab. Nah, untuk edisi kali ini apa yang akan kita bahas? Edisi kali ini kita akan membahas pertanyaan atau topik yang sudah sering kali ditanyakan atau diajukan kepada orang-orang Kristen, yaitu yang mengatakan bahwa Yesus atau Yeshua itu tidak disalib, tetapi ada orang lain yang disalib begitu, menggantikan dia. Apakah benar demikian? Kita lihat. Saudara-saudara, ada banyak bukti di luar Alkitab. Saya akan tunjukkan bukti-bukti di luar Alkitab yang mencatat peristiwa penyaliban Yeshua atau Yesus Kristus. Ya, saya bacakan nih. Kalau cuma dari Alkitab oke lah, yang lain, orang lain bisa betul-betul masih bisa menyerang begitu ya. Oh, itu kan Alkitabmu gitu kan, ya pasti ngomongnya begini. Nah, sekarang saya tunjukkan bahwa ada pihak lain yang juga mencatat hal yang sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab, sehingga ini bisa dipastikan keabsahannya ya. Kita lihat. Yang pertama dari Flavius Josephus. Ya, itu sekitar tahun 37 sampai 100 Masehi. Ini merupakan sejarawan Yahudi Romawi. Dan dia mencatat tentang penyaliban Yesus atau Yeshua dalam karyanya yang berjudul Antiquities of the Jews. Artinya atau Antiquitas orang Yahudi. Di dalam buku 18 bagian 3, Josephus mencatat bahwa Yeshua dihukum mati dengan cara disalib oleh otoritas Romawi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini bukunya menuliskan begini, saudara simak ya. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of the wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was, perhatikan ini, the Christ, and the Pilate at the suggestion of the principal men amongst us had condemned him, perhatikan, had condemned him to the cross, dan seterusnya. Perhatikan, dia menuliskan bahwa dia ada seorang bernama Yeshua. Di sini tulisannya Yesus, itu bahasa Ibrani yaitu Yeshua, seorang yang bijaksana ya, yang melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Itu adalah Yeshua yang sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Betul ya? Lalu di sini dikatakan disebut dengan Kristus, oke? Dan pada saat Pilatus berkuasa juga di sana, dan dia dihukum disalib, had condemned him to the cross. So ini sudah jelas sekali bahwa ada bukti yang lain yang mengatakan bahwa Yeshua itu disalib, bukan orang yang dimiripkan atau diserupakan. Oke. Yang kedua,
sejarawan Romawi yang bernama Cornelius Tacitus, agak susah ya, Cornelius Tacitus ya, di dalam tahun kira-kira 56 sampai 120 Masehi, mengacu pada eksekusi Yesua di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius dalam bukunya yang berjudul Annals, dalam buku 15 bagian 44 ya. Nah, siapa Tacitus itu? Tacitus atau Tacitus bacanya ya, itu dikenal sebagai sejarawan yang hebat untuk Roma kuno ya. Dan buku The Annals ini adalah karyanya yang paling yang terbaik ya. Dan ini bisa kita lihat ya di sini. Ini saya berikan tanda highlight di sini sehingga saudara bisa melihatnya. The source of the name was Christus. So, Christus, on whom during the command of Tiberius reprisal had been inflicted by the procurator Pontius Pilatus. Siapa yang disebut Kristus kalau bukan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus? Oke, yang kedua. Dan yang ketiga, seorang Lucian dari Samosata adalah seorang satiris Yunani pada abad kedua, tahun 125 sampai 180 Masehi. Dalam salah satu karyanya, dia menulis tentang orang Kristen mula-mula sebagai berikut. Perhatikan nih. Dia menulis tentang orang Kristen mula-mula. Dikatakan, dia bilang, orang-orang Kristen menyembah seorang pria sampai hari ini, sampai dia nulis ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru mereka, dan perhatikan, disalibkan karena memperkenalkan ritus barunya itu. Ya, itu terkesan pada mereka oleh pemberi hukum asli mereka bahwa mereka semua bersaudara dari saat mereka bertobat dan menyangkal dewa-dewa Yunani dan menyembah orang bijak yang disalibkan. Orang bijak yang disalibkan. Siapa lagi kalau bukan Yeshua HaMashiach? Siapa lagi kalau bukan orang-orang Kristen yang menyembah kepadanya, yaitu Yeshua HaMashiach. Hanya orang-orang Kristen yang menyembah kepada Yeshua HaMashiach, ya kan? Dan ini bisa saudara temui di dalam bukunya Lucian yang berjudul The Death of Peregrine ya, halaman 11 sampai 13. Dan ini juga dikutip oleh di dalam The Works of Lucian of Samosata, translated by H.W. Fowler dan F.G. Fowler ya. Ini penerbit dari Oxford volume 4. Dan yang sekarang nomor 4, bukti yang nomor 4 yaitu Mara Bar Serapion sekitar tahun 73. Ini merupakan seorang filsuf Suriah atau Syria ya. Dia menyebut Yesus sebagai raja bijaksana orang Yahudi yang dieksekusi oleh mereka dalam sepucuk suratnya kepada putranya. Jadi si Mara Bar Serapion ini menulis surat kepada anaknya yang menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Yesus atau Yeshua ya, kalau kita kenal nama aslinya Yeshua, sebagai raja bijaksana orang Yahudi dan dieksekusi gitu. Nah, meskipun surat itu tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa ada penyaliban, tetapi adanya eksekusi, kita bisa tahu bahwa ini eksekusi apa selain dari, kalau kita lihat dari kehidupan Yeshua atau Yesus, itu yang bentuk eksekusi hanyalah penyaliban itu ya. Dan ini memberikan bukti eksekusi Yeshua oleh otoritas orang Yahudi. Lalu ada nomor 5 bukti yang di luar Alkitab, yaitu Talmud Babilonia. Hanya ada beberapa referensi yang jelas tentang Yeshua dalam Talmud Babilonia.
kumpulan tulisan kerabian Yahudi yang disusun antara sekitar tahun 70 sampai 500 Masehi. Mengingat kerangka waktu ini sudah sewajarnya dianggap bahwa rujukan-rujukan yang sebelumnya tentang Yeshua ini lebih mungkin secara historis dapat diandalkan. Artinya lebih dipercaya daripada rujukan-rujukan setelah tahun-tahun ini, yaitu setelah tahun 500 Masehi. Ya. Nah, di dalam kasus Talmud, periode kompilasi paling awal terjadi antara 70 sampai 200 Masehi. Nah, referensi paling signifikan tentang Yeshua dari periode ini menyatakan begini. Menjelang Paskah, Yesus digantung. Ya, ini dialek dari mereka ya. Digantung di mana? Bukan digantung gantung apa? Ini bukan. Tapi ini maksudnya adalah digantung di atas kayu salib. Nah, ini sama saja maksudnya disalib begitu loh. Bukan digantung lehernya ya, tapi maksudnya disalib itu. Tapi yang jelas kita bisa lihat sumber ini berbicara mengenai penyaliban Yeshua. Kita bisa lihat di dalam The Babylonian Talmud ya, yang sudah diterjemahkan oleh E. Epstein, yang diterbitkan oleh Soncino pada tahun 1935. Di dalam volume 3 Sanhedrin 43a halaman 281. Oke, nah itu saudara-saudara bukti yang otentik yang menceritakan tentang kisah penyaliban Yeshua. Jadi ada 5 bukti ini, ada 5 bukti yang lain selain Alkitab yang mengatakan hal yang sama. Masa kita masih mau menyangkalnya? Nah, bahkan kita bisa lihat bahwa ada orang-orang yang skeptis maupun ateis sekalipun, mereka tidak berani menyangkal kisah ini dalam bukunya. Saya kasih tunjuk, saya kasih tunjuk 3 orang saja, yang seorang ateis maupun seorang yang skeptis, meskipun mereka ini adalah seorang yang sejarawan, bukan sejarawan, profesor atau sarjana atau doktor ya di bidang perjanjian baru ya. Yaitu yang pertama saya kasih contoh Gerd Ludemann ya, seorang profesor perjanjian baru tapi ateis ya, di dalam Göttingen. Dia mengatakan begini, kematian Yesus atau Yeshua sebagai akibat penyaliban tidak dapat disangkal. Perhatikan, tidak dapat disangkal. Kita bisa lihat dalam bukunya Gerd Ludemann, di dalam bukunya yang berjudul The Resurrection of Jesus, History, Experience, Theology, yang diterbitkan oleh Fortress pada tahun 1994 di halaman 50. Lalu yang kedua yaitu John Dominic Crossan. Ini merupakan cendekiawan di seminar Yesus yang skeptis. Saudara pasti nggak asing ya dengan namanya Jesus Seminar atau Seminar Yesus ya. Ini merupakan seminar atau kumpulan orang-orang yang skeptis, yang meragukan tentang perkataan Yeshua ya. Bahkan ada bukunya yang mereka bilang itu katanya cuma 18% perkataan Yeshua di dalam Injil. Oke. Nah, dia mengatakan, bahkan ya, ini orang yang skeptis ini mengatakan begini, bahwa Yeshua disalibkan adalah hal yang pasti. Perhatikan, hal yang pasti loh. Karena baik Yosefus maupun Tacitus setuju dengan catatan Kristen setidaknya tentang fakta dasar itu. Dalam bukunya, saudara bisa lihat sendiri, cek ya, cari bukunya yang berjudul Jesus, A Revolutionary Biography, yang diterbitkan oleh Harper One pada tahun 1995 halaman 145.
Dan yang terakhir saya kasih tunjuk, ini tokoh cukup terkenal juga, yaitu Bart Ehrman. Bart Ehrman ini siapa? Bart Ehrman ini adalah seorang ahli di dalam Perjanjian Baru, tapi ateis dia, saudara. Ya. Salah satu fakta sejarah, dia mengatakan salah satu fakta sejarah yang paling pasti adalah bahwa Yesua atau Yesus ya disalibkan atas perintah prefek Romawi di Yudea, Pontius Pilatus. Sudah bisa lihat di dalam bukunya yang berjudul The Historical Jesus, Lecture, Transcript, and Course Guidebook Part 2 of 2 ya, yang diterbitkan oleh The Teaching Company pada tahun 2000 di halaman 162. Jadi saudara, dengan bukti-bukti sebanyak ini, kita tentunya tidak bisa menyangkal bahwa Yesua memang betul-betul disalibkan, bukan orang yang diserupakan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa Yesua tidak disalib itu adalah orang yang diserupakan, lalu Yesua bisa akhirnya selamat dari penyaliban itu adalah salah, saudara ya. Yang benar, Yesua memang benar-benar disalib, dia wafat dan dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan juga tidak ada sumber yang mengatakan bahwa Yesua itu tidak jadi disalib lalu diserupakan gitu, nggak ada sumber yang menceritakan di kurun waktu itu, sumber yang tulisannya asalnya memang ditulis pada kurun waktu itu ya, antara abad pertama ya, masih dekat-dekat dengan peristiwa penyaliban toh, itu tidak ada sumber yang menuliskan bahwa ada sebuah peristiwa yang luar biasa nih, bahwa ada seseorang yang seharusnya bernama Yesua disalib, tapi begitu disalib ternyata bukan orang lain. Nggak ada yang seperti itu. Tidak pernah ada tulisan dari abad pertama yang mengatakan ada kejadian yang salah salib gitu ya. Tidak ada. Dan kalau kita perhatikan juga di dalam seluruh kitab suci, Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak pernah ada cara kerja Tuhan menyelamatkan seseorang dari mara bahaya itu dengan cara mengubah orang itu dengan orang yang lain. Nggak pernah ada itu. Tidak begitu cara kerja Tuhan kita. Bahkan ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu pun mau dimasukkan ke dapur api, Tuhan tidak mengubah mereka dengan orang lain, tetapi mereka tetap selamat dari kobaran api itu. Oleh karena itu, tetaplah percaya Alkitab adalah sumber yang benar. Alkitab adalah ya dan amin, dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Baik, kiranya video kali ini boleh mencerahkan kita semuanya dan semakin memantapkan kita akan iman kita kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Kalau ada pertanyaan, argumen yang lain boleh dituliskan di kolom komentar. Dan kalau saudara merasa diberkati, merasa video ini bermanfaat sekali, silakan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, share, jangan lupa like dan juga subscribe, serta beri jempolnya, dan juga like sudah ya, beri jempolnya tadi ya, maksud saya klik loncengnya supaya kalau ada video-video yang baru saudara bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, itu saja. Sampai berjumpa dalam video saya selanjutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati kita. Shalom.